Ya, baik, ini langsung saja kita ikuti wawancara Najwa Shihab yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, terima kasih Indra. Saya saat ini berada di PRJ Kemayoran dan ini adalah kesempatan pertama, wawancara eksklusif kesempatan pertama untuk berbincang dengan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan pertama ini. Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, saya mau ke Pak Jokowi dulu. Semalam akhirnya selesai sudah segala hiruk pikuk Pilpres. Copras-capres sudah selesai Pak Jokowi tadi malam dengan keputusan MK. Hari ini Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih. Adakah yang dirasa berbeda dari status baru ini, Pak Jokowi? Nggak ada. Tidak ada yang berbeda? Nggak ada. Bangun pagi, tadi pagi tidak merasa sesuatu yang lain? Nggak ada. Masa sih? Tidak ada. Ya seperti biasanya saja. Seperti biasa? Seperti biasanya. Tadi malam juga nggak ngimpi apa-apa. Apa karena sebelumnya sudah sering mimpi, jadi tidak mimpi khusus lagi tadi malam? Enggak. Tidak ada yang berbeda. Bagaimana dengan Wakil Presiden terpilih yang sebelumnya juga sudah Wakil Presiden ke-11 dan ke-13? Adakah yang berbeda dengan hari ini? Ya, sama aja juga seperti Pak Jokowi, cuma tiba-tiba pengawalan lebih ketat, itu masalahnya. Jadi keluarga yang datang ke rumah makin susah sekarang ini. Jadi kita juga kasihan juga teman-teman makin susah datang ke rumah. Ya, tapi sebenarnya yang semalam itu yang harus diselamati KPU, bukan kami. Karena kami sudah diputuskan 1 bulan lalu. Oh, jadi perasaannya sudah tidak ada yang istimewa lagi sesungguhnya? Yang istimewa 22 Juli lalu. Yang ini kita berterima kasih KPU menang. KPU menang. KPU menang aja kita selamat, kita juga ikut menang. Yang menang seluruh rakyat Indonesia. Baik. Pak Jokowi, mungkin saja Anda katakan tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Tetapi yang jelas dengan status sebagai Presiden terpilih ada serangkaian penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Protokoler, tadi Pak JK katakan jauh lebih ketat, tentunya pas Pampres. Apa saja penyesuaian yang akan Anda lakukan dan mana yang tidak akan Anda lakukan? Ya, sampai saat ini pas Pampres belum merapat ke saya, jadi saya masih seperti biasanya. Tapi nantinya kalau pas Pampres itu sudah merapat, ya tentu saja akan saya kelola agar saya tetap dekat dengan masyarakat, masih bisa mendengar suara rakyat, masih bisa melihat ke kampung, masih bisa pergi ke bantaran sungai, masih bisa main ke pasar tradisional, tetapi tetap dengan kondisi security yang aman. Itu aja. Masih bisa balap karung kira-kira? Masih boleh balap karung. Baik, Pak Jokowi, Pak JK, yang jelas tadi malam ketika keputusan itu diberikan, sempat ada statement konvensi pers dari Anda berdua. Salah satu yang kemudian banyak dibahas orang adalah ketika Anda, Pak Jokowi, mengatakan bahwa hubungan Anda dengan Prabowo Subianto adalah hubungan yang baik. Anda kerap menyebut Prabowo Subianto dengan ucapan sahabat dan sama sekali tidak ada masalah. Apakah itu betul-betul yang Anda rasakan atau ungkapan seorang politisi? Ya memang pada kenyataannya tidak ada masalah itu. Apa masalahnya, saya mau tanya? Nggak ada itu loh. Nggak ada masalah. Ini dari lubuk hati yang dalam, tidak ada masalah. Pak Prabowo, Pak Hatta itu adalah sahabat-sahabat saya dan Pak JK. Nggak ada masalah apa? Nggak ada. Sahabat, Pak? Sahabat yang baik itu loh. Jadi kalau bertanya lagi, kapan ketemu dengan Pak Prabowo, Pak Hatta? Ya kapan-kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, nggak ada masalah. Apakah sahabat yang baik itu sudah memberikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Nah itu belum.
Menurut Anda, apakah itu penting, Pak Jokowi? Banyak pakar, banyak pengamat yang mengatakan salah satu ciri negara yang demokrasinya sudah matang adalah ketika yang tidak berhasil, yang kalah, memberikan ucapan selamat dan kemudian membiarkan proses selanjutnya berjalan. Apakah memang menurut Anda itu juga penting atau sesungguhnya ya sudahlah? Ya meskipun kalau kita lihat sekarang ini di kampung-kampung, di RT, di RW semuanya sudah dingin semuanya. Tetapi memang alangkah baiknya kalau ada ucapan selamat seperti itu sehingga semuanya menjadi dingin semuanya, menjadi legowo semuanya. Jadi rakyat sudah betul-betul bersih, tidak ada masalah lagi. Semalam juga Anda sempat katakan bahwa sekarang saatnya untuk mempersiapkan pemerintahan transisi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kerap kali mengatakan akan mempersiapkan agar mulus pergantian ini. Sudah ada komunikasi lagi dengan Presiden SBY? Ya, terakhir dengan Pak SBY, beliau menyampaikan bahwa setelah keputusan MK, kita akan bertemu, kemudian ya beliau akan membuka selebar-lebarnya pintu di kementerian-kementerian sehingga kita bisa bertanya ke setiap kementerian. Mungkin kita butuh data, mungkin kita ingin tahu persoalan-persoalan yang belum selesai dan nanti harus kita selesaikan sehingga semuanya detail dan rinci itu kita peroleh. Sehingga perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan, program-program prioritas yang harus kita kerjakan itu betul-betul nantinya setelah dilantik, saya dan Pak JK ini langsung bisa lari secepat-cepatnya. Lari secepat-cepatnya. Ada sekian banyak tentunya permasalahan dan program yang segera ingin diwujudkan. Tapi dari setumpuk persoalan itu, mana yang akan menjadi prioritas dalam rangka transisi, Pak? Apakah misalnya transisinya untuk memastikan atau apa yang prioritas dalam transisi saja? Yang paling penting APBN 2015. Ini yang paling sangat mendesak dan harus segera bisa kita bicarakan dengan pemerintah Pak SBY sehingga ada warna program-program kita yang sudah bisa masuk sehingga saat kita dilantik nanti saya dan Pak JK bisa langsung melaksanakan program yang sudah kita rencanakan sehingga cepat kerjanya dan tidak harus lewat APBN perubahan. Itu yang kita inginkan. Tapi memang kita belum bertemu dengan Pak SBY sehingga saya belum bisa bercerita banyak. Tapi yang menjadi prioritas pertama adalah anggaran. Uangnya dari mana? Begitu, iya, Pak, betul. Ya? Karena setiap pekerjaan apapun, setiap program apapun, setiap proyek apapun pasti membutuhkan anggaran, membutuhkan dana. Oke. Baik, salah satu hal juga yang kerap dibicarakan banyak orang, Pak Jokowi, Pak JK, adalah siapa-siapa saja pembantu RI 1. Siapa-siapa saja yang kira-kira akan duduk di kabinet. Sudah banyak sekali orang yang kepengen Pak Jokowi. Banyak yang melamar, banyak yang mendaftar, dan banyak kemudian juga masyarakat yang melakukan semacam mengumpulkan nama-nama dari masyarakat. Sesungguhnya mekanisme seperti apa yang Anda berdua akan lakukan untuk menjaring siapa pembantu presiden? Ya kalau yang pengen ya silahkan datang. Yang pengen datang kemana, Pak? Ini tambah banyak yang datang nanti. Ya datang ke kita. Yang pengen melamar juga silahkan, kita terbuka kok. Kemudian kalau juga ada relawan-relawan yang memberikan masukan-masukan, ini rankingnya menteri yang paling baik, ini juga itu input yang baik bagi kita. Artinya kita memang ingin semuanya partisipatif. Ada relawan, ada masyarakat, ada komunitas-komunitas yang mengusulkan silakan. Tetapi sekali lagi itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kalau nanti sudah dipilih, nanti sudah diputuskan, jangan ada suara-suara lagi. Kalau sekarang bersuara tidak apa-apa? Sekarang silakan, suara sebanyak-banyaknya silakan. Tapi kemudian mekanismenya untuk menyaring berbagai suara itu, Pak JK? Ya mekanisme itu
menteri itu kan kemasan CEO daripada masing-masing kementerian. CEO itu selalu dicari. Sebenarnya CEO itu jarang melamar karena CEO itu selalu mempunyai pekerjaan. Karena itulah maka di samping ada yang mengajukan diri, kita juga punya tim untuk memantau siapa yang mampu di bidangnya. Kemudian juga teman-teman koalisi tentu mengajukan juga calon-calon yang tentu juga harus profesional. Jadi dua sumbernya, sumber daripada yang tentu teman-teman kita sendiri mencari ya siapa yang punya kemampuan di bidang katakanlah kementerian apa, kemudian partai-partai mengusulkan juga kader-kader yang profesional atau yang dikenalnya yang baik, selama punya 3 syarat yang selalu dikemukakan Pak Jokowi dengan saya, itu pertama harus profesional, harus jujur, dan harus punya leadership. Karena seorang menteri itu 3 dia punyai, dia punya kemampuan, dia punya kejujuran tentu, dan leadership. Memimpin 10.000 orang depan suatu kementerian bukan main. Mungkin ada orang pintar, tapi memimpin 10 orang bingung, apalagi memimpin 10.000 orang. Itulah masalah untuk yang kita harus mencari orang yang bisa seperti itu, dan tidak mudah, tapi kita harus ketemukan. Ketika dalam kampanye, Anda kerap kali berdua mengatakan kabinet yang akan datang adalah kabinet yang ramping dan profesional. Dalam wujudnya nanti, bagaimana kira-kira perwujudan itu? Ramping itu berarti seberapa kurus? Pak Jokowi kah misalnya? Seberapa banyak misalnya orang yang akan di sana? Dan profesional, apakah itu berarti hanya 80% saja yang dari kader parpol? Walaupun saya tahu saya pasti dimarahi Pak JK, karena Pak JK selalu bilang parpol belum tentu tidak profesional. Tapi masih ada pendapat-pendapat seperti itu Pak Jokowi. Komposisinya akan seperti apa? Ya, kalau kami yang paling penting itu bukan masalah gemuk, gendut atau ramping. Saya kira bukan itu. Yang paling penting menteri-menteri dan kementerian, semua kementerian nanti bisa segera melaksanakan program-program yang akan kita jalankan. Yang paling penting itu. Sekarang katakanlah kementerian ini ramping sekali, sangat ramping. Tapi kalau stafnya juga tetap nggak bisa dipotong kan juga untuk apa? Artinya yang paling penting adalah kementerian ini bisa menjalankan secepat-cepatnya sesuai dengan target apa yang telah kita programkan, segera menyelesaikan itu. Yang paling penting itu, nggak ada yang lain. Sejauh ini apakah nama-nama itu sudah ada Pak? Oh, kalau nama-nama banyak. Sudah dikerucutkan? Belum. Belum. Dan seberapa banyak kemudian masukan masyarakat akan menjadi perhatian? Ya tentu saja akan menjadi perhatian. Setiap nama siapapun tentu akan kami buru, akan kami telusuri. Jadi Pak JK tadi betul. Memang sebaiknya jangan ngelamar gitu loh. Jangan ngelamar ke kita. Nah, kalau suatu saat memang orang itu mempunyai kemampuan leadership, kemampuan manajerial, mempunyai integritas, kejujuran, kita yang mau memburu gitu loh. Kita yang akan buru nanti. Dimanapun mereka akan kita buru. Yang terbaik. Yang terbaik, baik. Ya. Kita akan tunjukkan ada beberapa nama, ada banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin sumbang saran. Salah satunya di sini ada beberapa nama kabinet alternatif dan sebagainya. Jadi ini sebatas akan menjadi perhatian, tetapi kemudian lagi-lagi akan kembali ke hak prerogatif Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Baik, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong Pak Jokowi dan Pak JK. Pak Jokowi, bagaimana Anda akan menempatkan ketua-ketua umum partai politik yang mendukung dalam koalisi yang kemarin, Pak? Apa posisi mereka? Sampai saat ini belum kita bicarakan. Belum. Jadi nanti kalau kami sudah berkumpul, kira-kira awal September berkumpul, nanti kita baru berbicara. Apakah misalnya, ini misalnya di Dewan Pertimbangan Presiden misalnya, atau senior advisor misalnya, saya nggak ngerti. Karena belum berbicara ke arah itu. Terus terang yang kita dahulukan adalah menyiapkan program-program yang ada dan menyiapkan kelembagaan untuk segera menyelesaikan
program itu seperti apa. Kenapa saya tanya itu Pak Jokowi? Karena saya ingat Anda pernah berkata bahwa yang duduk di jajaran kabinet sebaiknya tidak memegang jabatan struktural di partai. Anda masih pada pandangan itu? Iya, itu kan sudah saya sampaikan, saya kira nggak sekali dua kali, tapi juga sekali lagi, nanti dengan ketua-ketua partai kita akan bertemu. Kita akan bertemu kemudian berbicara mengenai hal-hal yang penting, hal-hal yang prinsip, karena apapun beliau-beliau adalah pendukung kami. Baik, Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, kita akan break untuk azan maghrib. Setelah azan maghrib nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini karena ada ramai sekali masyarakat di PRJ yang juga nanti akan bertanya langsung kepada Jokowi dan Yusuf Kalla. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Time.